saat ujian lewat perantara orang lain yang terjadi dalam hidup saya mencoba menerima itu sebagai takdir dan ketetapan dari Allah. Salah satu bentuk menerimanya yaitu dengan baik sangka kepada Allah. Saya mencoba baik sangka terhadap takdir yang Allah berikan kepada saya. Tapi mungkin ujian bagi saya juga begitu sulit untuk sangka baik terhadap orang yang dijadikan Allah sebagai perantaranya. Sehingga saat saya mungkin belum bisa atau sangat sulit memaafkan orang tersebut, saya merasa itu belum bisa sangka baik terhadap Allah dan seringkali saya merasa berdosa kepada Allah. Bagaimana caranya Ustadz agar saya bisa meluruskan hati, menerima semua ketetapan Allah dengan baik, dengan sangka baik kepada Allah dan sangka baik terhadap orang tersebut? Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia sebut aku sebut dia. Jadi hidup kita itu sebetulnya adalah pilihan apa yang kita persangkakan tentang Allah dan hidup. Kalau kita berprasangka bahwa Allah itu ngasih kita ujian karena ingin mengampuni dosa kita, maka jadi ampunan dosa. Kalau kita berprasangka bahwa ujian yang Allah berikan karena Allah ingin mengangkat derajat kita, maka jadi mengangkat derajat. Kalau kita berprasangka Allah memberikan kita ujian karena Allah pengen ngasih kita kejutan-kejutan di masa depan, maka di masa depan itu ada kejutan. Jadi silakan pilih mau prasangka apa tentang Allah, maka itulah hidup yang kalian akan dapatkan. Itu sebetulnya Allah tuh kayak ngasih bocoran gitu sama kita. Dan itu bukan hadis ya, qudsi loh. Allah sendiri yang ngasih tahu gitu. Allah kayak ngasih bocoran tentang tips atau kunci kehidupan yang baik itu apa gitu. Ternyata kuncinya ada di persangkaan kepada Allah. Yang jadi masalah kita tuh kayak sulit banget berprasangka kepada Allah kalau kita lagi nggak nyaman. Kan fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau dikasih rezeki manusia itu akan bilang Allah baik banget, Allah Maha kasih sayang. Begitu dikurangin rezekinya, kok Allah tega sih sama saya? Kita tuh sering gak mampu berprasangka baik kepada Allah kalau kita lagi gak nyaman, kalau kita lagi kontra terhadap Allah, terhadap takdir. Terus gimana cara dalam kondisi kayak gitu kita bisa berprasangka baik? Kembali lagi kepada teori yang tadi disampaikan. Katakan saja Allahu a'lam. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Itu yang membuat kita akhirnya ridho atau ikhlas dengan ketentuan Allah. Karena kita percaya Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Saya nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi kalau misalnya kita kayak merasa lebih tahu daripada Allah, harusnya kan kayak gini, harusnya kan kayak gitu. Itu tuh udah paling benar, itu tuh yang paling terbaik. Kita tuh jadi kontra sama Allah. Begitu kita kontra, susah sekali berbaik sangka sama Allah dan ikhlas dengan ketetapan Allah. Jadi kalau Kak Sana nanya gimana cara berbaik sangka kepada Allah, mulailah dengan belajar percaya sama Allah. Kita kalau percaya sama orang tuh gampang berbaik sangka. Dan percaya itu dimulai dengan apa? Kenal. Semakin kenal, semakin percaya. Semakin percaya, semakin mudah berprasangka. Semakin berprasangka baik, insya Allah semakin agree. Semakin satu frekuensi. Kalau nggak kenal, nggak percaya. Kalau nggak percaya, jadi prasangka buruk. Kalau prasangka buruk, jadi kontra. Berarti langkah-langkahnya kayak gitu kan. Kenal Allah dulu. Gimana cara kenal dengan Allah? Ya kita harus dekat sama Dia. Baru kita kenal sama Dia. Dekat dalam pikiran, tafakur. Dekat dalam lisan, zikir. Dekat dalam ibadah, ya ritual. Lebih dekat aja supaya lebih kenal. Baca ayatnya, ingat namanya, lihat kebesarannya. Baru kita akan kenal Dia. Kalau enggak, kita enggak akan kenal. Jadi mulailah dari mendekat kepada Allah, kenali Allah, nanti kita akan bisa berprasangka baik kepada Allah. Sedangkan kepada manusia ada dua pilihan sebetulnya, prasangka baik atau waspada. Bukan hanya prasangka baik atau prasangka buruk, enggak. Memang enggak boleh berprasangka buruk sama orang.
Tapi kita boleh waspada loh. Kita sekarang hidup di zaman fitnah. Perilaku manipulasi itu di mana-mana. Orang di depan bisa jadi kayak baik banget sama kita, di belakangnya sebaliknya. Di depan orang bisa malaikat, di belakangnya dia setan. Banyak. Jadi kita tuh harus, mungkin di satu sisi kita berprasangka baik, tapi di sisi lain bukan berarti kita tuh kayak jadi langsung percaya gitu aja. Harus tetap waspada. Bukan curiga ya, waspada. Apa bedanya? Waspada itu punya batasan. Kalau curiga itu punya sebuah asumsi negatif. Kalau waspada kita punya filter. Dalam masalah finansial punya filter. Dalam masalah hubungan perasaan punya filter. Jangan asal ada yang baik kita langsung jatuh hati. Berarti kurang waspada. Walaupun alasannya kan saya nggak boleh suuzon. Nggak perlu suuzon, hanya cukup waspada aja. Kamu tetap berprasangka baik. Oh dia baik ya sama saya. Tapi saya punya standar untuk memberikan perasaan saya. Saya punya filter untuk benar-benar saya berikan amanah, komitmen sama seseorang. Saya punya filter, harus lewatin dulu tuh filternya. Prosesnya, nggak bisa ujuk-ujuk baru baik sekali dua kali, langsung kita komitmen, nanti kecewa. Jadi kepada Allah kita berprasangka baik dengan iman, kepada manusia kita berprasangka baik dengan waspada. Saya ulangi, kepada Allah berprasangka baik dengan iman, kepada manusia berprasangka baik dengan waspada. Karena kita nggak pernah kenal orang, apalagi orang baru.